yang kita menyebut bahwa itu merusak demokrasi dan seterusnya, membuat reformasi pada posisi titik nol gitu ya. Setback-nya jauh sekali ke belakang, apa yang sudah dibangun selama 25 tahun runtuh seketika. Dua hal yang disampaikan oleh Gus Mus. Yang pertama adalah jangan letih untuk bahasa beliau ya. Diksi yang beliau pilih adalah jangan letih menasehati pemerintah bahwa pemilu yang jurdil terancam. Justru harusnya begini, 1 dan 3 ini yang harusnya lebih banyak bekerja, yang harusnya lebih banyak melakukan pendidikan politik kepada warga bahwa pemilu ini 2024 nanti itu adalah pemilu pertama pasca Orde Baru yang akan curang. Kecurangan itu depan mata. Assalamualaikum kawan Alinia. Hari ini kita bertemu lagi di podcast Alinia. Pada saat ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bung Alif Iman Nur Lambang. Beliau adalah koordinator pertemuan Rembang di rumah Gus Nur beberapa waktu yang lalu. Gimana kabar Bang? Bung. Iya, asik dong kabarnya. Asik. Jadi gimana Bang? Apa hasil dari pertemuan tersebut dan evaluasinya apa? Jadi gini, Rembang ini kan berangkat dari maklumat Juanda ya. Saya cerita dulu sedikit tentang maklumat Juanda, walaupun mungkin udah banyak yang membaca. Jadi itu didahului dengan 2 surat terbuka. Pertama dari Gunawan Muhammad, pendiri komunitas Hutan Kayu, komunitas Salihara, majalah Tempo. Kemudian Butet Kartarajasa. Yang seniman panggung ya kita tahu banget lah. Secara kebetulan mereka berdua menulis surat terbuka untuk Jokowi tanggal 14 Oktober. Surat itu beredar kemana-mana. Lalu saya kemudian berkomunikasi dengan GM, panggilan Gunawan Muhammad. Mas Gun, ini kelihatannya akan direspon cukup luas oleh teman-teman, oleh banyak orang. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? GM menanyakan peluang bagaimana kalau kita membuat semacam petisi kepada Presiden Joko Widodo. Maka mulai tanggal 14 malam itu, saya mulai menghubungi banyak teman melalui WhatsApp untuk memberitahukan rencana tersebut. Yang menakjubkan begini, banyak orang yang merespon dan bahkan menyebarkannya ke teman-teman lain, jadi udah seperti pohon komunikasi begitu ya ke bawah. Itu tanpa teks, rancangan teks petisi itu sendiri. Saya sendiri mengumumkan bahwa dan tanpa mengopi paste surat GM ya, saya hanya bilang bahwa melanjutkan surat terbuka GM kepada Joko Widodo. Kita akan membuat sebuah petisi bagi ibu bapak kawan yang mau mendukung. Mungkin kita bisa mencantumkan nama sebagai penanda tangan. Responnya sangat banyak. Dalam 1 malam itu lebih dari 100 orang. Dilanjutkan tanggal 15 pagi juga mulai banyak, lebih dari 200 lagi gitu. Nah ini menunjukkan apa? Yang diperlihatkan adalah bahwa ternyata perasaannya sama. Ada soal yang sudah keterlaluan yang harus direspon dengan cepat. Nah dari situ kita pada tanggal 16 sewaktu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90, kemudian kita kenal dengan nomor itu, ya sorenya kita langsung press conference soal putusan MK yang kita menyebut bahwa itu merusak demokrasi dan seterusnya, membuat reformasi pada posisi titik nol gitu ya. Setback-nya jauh sekali ke belakang, apa yang sudah dibangun selama 25 tahun runtuh seketika. Nah dari sana ya kita terus melakukan upaya penggalangan ya. Sampailah kemudian kita menerima video Gus Mus yang membacakan puisi. Ini puisi lama, puisi zaman Orde Baru. Gitu ya. Gus Mus juga bercerita kan bahwa pada saat puisi itu dibacakan pertama kali zaman Orde Baru, panitianya dipanggil gitu oleh, ya waktu itu kan ada zaman Orde Baru itu kan ada yang namanya Bakorstanas, Badan Koordinasi Stabilitas Nasional. Di daerah namanya Bakorstanasda, Bakorstanas daerah. Jadi pendekatan keamanan kan sangat luar biasa zaman Orde Baru itu. Nah, puisi Gus Mus itu bunyinya lebih dari 25 tahun kemudian bunyinya masih cocok, layak untuk didengar, cocok.
ada republik, rasa kerajaan. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman para tokoh terutama ya, tokoh senior di Maklumat Juanda, ini sinyal. Maka kami kemudian melakukan komunikasi dengan Gusmus, diwakili oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, yang memang santrinya Gusmus juga kan, gitu. Pak Lukman itu, jatuhlah kita dapat tanggal 12 November. Bertemu dengan Gusmus gitu. Nah, di dalam pertemuan itu yang pertemuan tertutup ya, di kediamannya kita duduk bersila di atas tikar dan karpet. Ya kecuali yang memang sulit duduk. Misalnya Ibu Omi sulit untuk duduk di bawah, ya maksudnya ya. Itu nanti bangunnya agak sulit ya karena sudah cukup sepuh. Misalnya Ibu Omi Komaria Majid, istri Nurholis Majid almarhum. Kemudian GM sendiri gitu ya, karena memang jalannya sudah agak tertatih sekarang karena long COVID. Nah, Gusmus sendiri duduk sama yang lain lesehan di bawah, ada Romo Beni, Pak Eri, Ririana Harja Pamekas, Mas Lukman Hakim Saifuddin, dan beberapa yang lain. Nah, dua hal yang disampaikan oleh Gusmus. Yang pertama adalah jangan letih untuk bahasa beliau ya. Diksi yang beliau pilih adalah jangan letih menasehati pemerintah. Kata nasihat ini bisa macam-macam gitu ya, tergantung siapa kita. Kalau bagi kita yang muda, menasehati pemerintah tentu sesuatu yang kurang sopan. Bagi kita yang muda, kita bisa sebut seruan, menyerukan kepada pemerintah, atau lebih lugas lagi menuntut. Gitu ya. Yang kedua, Gusmus juga bilang kita harus memperlebar forum ini karena rasa yang kita alami saat ini dirasakan juga oleh banyak orang, yaitu ketidakadilan. Ini juga kata ketidakadilan ini digunakan juga oleh Gunawan Muhammad, bahwa kita tiba-tiba saja sontak untuk bereaksi karena ada ketidakadilan yang betul-betul terjadi gitu ya. Nah, forum ini diperlebar dan kita juga jangan segan-segan atau sungkan atau letih untuk menasihati masyarakat. Sekali lagi ini kata nasihat ini kata yang dipilih oleh Gusmus ya, sangat halus gitu ya. Mungkin bagi kita yang muda maksudnya adalah kita harus jangan letih memberikan pendidikan politik kepada warga. Karena ini penting. Pendidikan politik yang mestinya memang ini kan tanggung jawab semua ya. Walaupun misalnya secara formal, ini kan soalnya harusnya dilakukan oleh negara, oleh partai politik. Gitu. Tapi kan huru-hara ini membuktikan bahwa pendidikan politik gagal dilakukan oleh baik negara maupun partai politik. Sehingga siapapun yang sadar dan memahami apa itu esensi demokrasi dan cita-cita reformasi, ya ayo bersama-sama melakukan pendidikan politik dengan cara apapun. Untuk memberitahu bahwa ada yang keliru dalam praktek pemerintahan. Yang keliru ini sangat nyata bahwa pembagian kekuasaan yang sangat dihormati oleh demokrasi antara kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif ini ditabrak begitu saja. Bagaimana intervensi eksekutif dalam banyak hal kepada parlemen misalnya dengan koalisi besar Joko Widodo 80% lebih kan dukungan parlemen kepada dia, itu dimanfaatkan untuk banyak sekali menerbitkan undang-undang yang mencederai perasaan rakyat, mencederai ketidakadilan. Lalu kemudian puncaknya adalah bagaimana dia mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dengan mudah langsung perasaan kita tuh dilukai, muncul bahwa loh ini sangat tidak benar. Terlepas bahwa kemudian ada dalih, ini kan bukan untuk Gibran, bahwa kenyataannya faktanya nanti digunakan oleh Gibran. Tapi di luar perdebatan teknis itu akan sangat mudah terlihat bahwa ini nggak benar. Perdebatan teknisnya sendiri sebetulnya bisa diakhiri dengan kenyataan bahwa si penggugat itu kan menyebutkan bahwa saya fansnya Gibran Raka Buming Raka. Jadi kalau dengan ketentuan pasal 169 itu fans saya, idola saya nggak bisa mencalonkan diri. Itu kan berarti sebetulnya sudah nyata itu untuk Gibran. Maka sang paman pada detik yang sama harusnya menyadari
konflik kepentingan yang akan dia alami. Dari sisi etika dan dari sisi aturan Mahkamah Konstitusi sendiri, ya dia harus mundur, tidak terlibat di dalam persidangan itu. Tapi nyatanya dia malah melakukan intervensi. Nah, temuannya kan nanti dibuktikan oleh Majelis Kehormatan yang dipimpin oleh Prof. Jimli Asidiki. Gitu. Jadi perdebatan itu mestinya udah usai dan kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa apa yang terjadi itu membuat pemilu kita terancam tidak jujur dan tidak adil. Asas jujur dan adil ini penting sekali. Asas jujur dan adil ini lahir karena reformasi. Makanya kita bilang ini menghancurkan fondasi reformasi yang dibangun. Kata jujur dan adil nggak pernah ada dalam pemilu sebelumnya. Pertemuan terakhir itu kan sebelum Gusmus ada Megawati mengeluarkan statement. Setelah itu kemudian malamnya Pak Ganjar ketemu sama Gusmus. Besoknya Pak Mahfud MD ketemu sama Gusmus. Nah itu nggak khawatir ada pendomplengan dari pihak tertentu yang... Pertama kronologinya begini. Kronologinya itu kita bertemu dengan Gusmus 12 November. Tanggal 13 Ganjar bertemu dengan Gusmus. Jadi bukan malamnya, besoknya. Besok ya tanggal 13 November. Tapi sebetulnya pada tanggal 12 itu bukan hanya Bu Megawati. Jadi kami menyampaikan keterangan terbuka tanggal 12 jam 12. Jam 14 Ibu Megawati menyampaikan pidato. Sore harinya Pak Surya Paloh juga menyampaikan hal yang sama, keprihatinan tentang situasi pemilu kita, jalannya pemerintahan kita, jalannya demokrasi kita. Kami melihatnya ini satu kelihatannya barengan ya, tapi sebetulnya kita melihatnya keprihatinan ini sebetulnya dirasakan oleh banyak orang, termasuk yang sedang berkompetisi. Gitu ya. Tentu saja tidak ada koordinasi. Dari tokoh-tokoh yang datang ke Rembang, tidak ada satupun yang punya nomor HP-nya Pak Surya Paloh dan Ibu Megawati gitu ya. Nanti esok harinya, itu hari Senin pagi, editorial Metro TV, karena kebetulan saya lihat, itu memang menjahit 3 pernyataan itu bersama-sama untuk satu pesan, bahwa pemilu yang jurdil terancam. Nah itu. Kalau apakah tidak khawatir didompleng begitu ya? Ini begini. Saya kira cara melihatnya bukan apakah paslon 1 dan 3, sekarang udah keluar nomornya soalnya kan kita bisa sebut 1, 3. Apakah 1, 3 ini kemudian mendompleng atau memanfaatkan perlawanan yang dilakukan? Kita harus bilang ini bukan perlawanan para tokoh semata, tapi sebenarnya perlawanan rakyat. Ya. Perlawanan rakyat. Iya dong. Karena kan juga gerakan mahasiswa melakukan hal itu. Organisasi-organisasi non-pemerintah atau NGO juga melakukan itu. Jadi perlawanan ini perlawanan bersama. Ini apakah kemudian dimanfaatkan oleh 1, 3 untuk menarik simpati dari pemilih? Saya kira itu ekses yang nggak bisa kita hindari. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari gitu. Yang terpenting adalah apakah 1 dan 3 ini melihat persoalannya sama atau enggak. Begitu. Justru harusnya begini, 1 dan 3 ini yang harusnya lebih banyak bekerja, yang harusnya lebih banyak melakukan pendidikan politik kepada warga bahwa pemilu ini 2024 nanti itu adalah pemilu pertama pasca Orde Baru yang akan curang. Kecurangan itu depan mata, baik secara formil maupun fakta lapangan. Begitu. Itu nanti kita tinggal ketemu aja fakta-fakta kecurangan itu. Kemarin kan misalnya juga ada pertemuan Desa Bersatu, pengerusakan baliho, pemasangan baliho dan seterusnya. Itu sudah telanjang di depan mata. Jadi 1 dan 3 ini kenapa saya minta justru mereka yang harusnya lebih banyak bekerja, karena kan yang punya kepentingan dalam kontestasi mereka. Sudah diskusi nggak? Apa ngobrol-ngobrol nggak ke yang nomor 1 dan nomor 3? Oh ya enggak, kalau itu enggak. Kalau itu saya kira nggak ada gunanya juga kan. Nggak ada gunanya juga. Tidaknya mencari teman itu kan. Nah, yang harusnya begini. Yang mencari teman harusnya 1 dan 3 ini. Karena ini begini, ngapain sih kita bertarung dan masuk ke sebuah ring yang kita suruh kaki telanjang, tapi itu udah dilumuri minyak. Sementara lawan
sudah pakai sepatu karet yang di bawahnya tuh ada apa kalau sepatu bola tuh. Jadi dia nggak akan kepleset. Tapi 1 dan 3 udah pasti kepleset. Kan yang punya kepentingan mereka dong harusnya. Bagaimana ring itu dibersihkan dari apa itu gemuk atau minyak lainnya. Gitu. Jadi kecurangan itu mereka harus lebih berteriak lantang. Di sisi lain tadi Bapak bilang pendidikan politik belum berjalan maksimal. Tapi dari teman-teman sendiri kayaknya komunikasinya cenderung ke arah elitis gitu, nggak ke populis. Nah gitu, gimana? Kapan terjadi ke populisnya? Sudah gini, dari awal ini justru suara ini disampaikan kepada publik. Jadi kalau masih ada anggapan dari media bahwa ini kayaknya hanya suara di tingkat elit gitu ya, ke bawah nggak, yang harus dikritik teman-teman media. Kok nggak menyampaikan, kok nggak nyampe gitu kan, kok nggak bisa dibahasakan. Tapi nyatanya elektabilitas nomor 2 itu naik terus. Gagal berarti kan. No, begini, soal elektabilitas bukan target gerakan ini kan. Kita tidak memiliki rencana atau gagasan agar menurunkan elektabilitas paslon nomor 2. Dia nggak relevan untuk itu. Walaupun isunya sebenarnya ke arah situ juga. Yang kita gugat adalah bahwa paslon 2 ini cacat untuk ikut bertarung. Tidak sah secara formal, tidak sah juga secara nalar. Gitu ya, karena udah main curang dari awal. Cacat moral lah ya. Bisa dibilang begitu. Jadi itu yang mau kita bilang gitu loh. Jadi bagaimana supaya si paslon 2 ini bisa masuk ke ring atau ke panggung kompetisi secara baik, ya dijamin dong jujur dan adilnya pemilu itu. Kedua, kemudian adalah gitu, itu harus dipaksakan maju terus begitu. Jadi ini pasangan yang bermasalah. Kita mau bilang begitu. Tapi titik di situ bahwa elektabilitas mereka meningkat, kata survei ya. Lalu kemudian bahwa di situ kemudian gerakan kami gagal, dia nggak ada sambungannya, gitu. Nggak beda lah gitu, beda ruangnya. Jadi memang outputnya apa kalau kemudian nggak ada kaitan, karena kan nomor 3 sendiri larinya ke situ cacat, dan nomor 2 sendiri beranggap itu iniannya ke nomor 3, mainannya nomor 3. Sedangkan di sisi lain teman-teman masyarakat sipil juga kan arahnya ke situ juga. Nah, terus kan ada titik temu di situ. Bacaannya begini memang. Ada bacaan yang akan sangat mudah dilihat seperti itu. Itu karena kita terbiasa memang bahwa ada satu aksi itu dilihat bahwa apalagi pemilu ya. Ini buat siapa? Ini untuk apa? Gitu. Nah ini kita terlalu sibuk melihat gimmicknya, atau kita terlalu sibuk melihat konspirasinya gitu. Nah, ini dia gitu. Mohon untuk pertama kalinya kita semua bersama-sama ngelihat bahwa ada perjuangan nilai yang sedang dilakukan. Perjuangan nilai, oke. Ada satu norma yang sudah dilabrak, sudah dihancurkan, dan jangan lupa bahwa nilai norma dan aksen moral yang sedang dihancurkan itu sesuatu yang diperjuangkan oleh orang-orang yang sama ketika usia mereka masih muda. Eri Riana, Karlina Supeli, Gunawan Muhammad, Fran Magni Suseno, dan nama-nama lain, termasuk juga misalnya ada Usman Hamid yang waktu itu masih mahasiswa, Ayu Utami yang waktu itu masih muda, ya, itu mereka memperjuangkannya cukup lama. Jadi ketika hasil, dan begini, selama 25 tahun orang-orang ini tidak berminat dengan kekuasaan. Tapi begitu kemudian jerih perjuangannya dihancurkan, memang tidak dalam waktu 1 malam, tapi saya lebih suka pakai istilah dihancurkan dalam waktu 1 malam. Ya tentu saja mereka bereaksi. Nah bacaannya ke sana, itu yang harus dilihat, gitu, bahwa ini kekecewaan. Apakah juga ada pertanyaan lain kan? Loh, bukankah mereka juga sebagian besar dulu pendukung Jokowi pada 2014 gitu kan? Gitu. Nah, kita harus kembali ke situasi 2013. Yang bertarung adalah Jokowi versus Prabowo. Saya kira belum terlalu lama ya, 9 tahun itu mestinya ya. 9 tahun atau 10 tahun lalu itu ya.
Prabowo harus selalu dilihat sebagai orang yang menegakkan Orde Baru. Orde Baru itu adalah satu sistem dan bangunan yang dilawan oleh orang-orang yang tadi kita sebutkan, yang ada di Juanda, yang ada di Rembang, yang sekarang bereaksi, itu kan. Jadi bangunan dan sistem ini kan yang dilawan oleh mereka. Lalu muncul Prabowo mau masuk menguasai negara ini. Ya udah tutup mata dengan gampang bilang nggak bisa. Pada zaman itu. Pada 2013. Siapa lawan tandingnya? Oh, Joko Widodo. Tinggal dilihat. Pada waktu itu dia harus kita akui cukup menjanjikan sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta 2 tahun. Oh, orang ini menjanjikan. Kelihatannya dia memperhatikan betul Indonesia. Mau membangun sistem selain juga bikin bangunan betulan ya, gitu ya, bikin jalan, bikin gedung, tapi juga ini mau membangun sistem demokrasi yang baik. Itu dengan mudah. Itu pilihan gampang. 2014 itu pilihan gampang. Kita nggak bisa misalnya dilihat apa ya kapasitas itu, enggak, itu gampang banget gitu. Kita tinggal lihat bahwa siapa yang jahat dan siapa yang bukan penjahat. Gitu ya. Bukan siapa jahat siapa baik, tapi siapa yang jahat dan siapa yang bukan orang jahat pada waktu itu. 2019 sama juga kondisinya. Mereka bertarung lagi gitu. Makanya kan nanti 2014 kalau warga mau nyoblos di TPS gitu ya. Itu kan kita lihat pasti ngelihat kok ada bapak itu lagi sih. Gitu kan. Gitu. Kalau kata anak sekarang emang boleh sesering itu gitu kan gitu. Emang boleh nih sesering itu gitu loh. Emang boleh ikut melulu kan gitu. Nah, dia lagi 2019. Tapi begitu Jokowi di periode kedua mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kan pada saat itu kemudian alarmnya bunyi itu. Wah, begitu ya. Bagusnya kan Prabowo ada di luar beroposisi. Iya, idealnya. Iya, tapi ditarik. Nah dari situ kemudian sudah terlihat bahwa ada percobaan untuk mengotak-atik demokrasi, ada percobaan untuk melemahkan reformasi. Itu udah kelihatan. Puncaknya kita bicara kemarin 16 Oktober. Itu puncaknya. Berarti sekarang kondisinya turun. Atau jangan-jangan naik lagi nanti menjelang. Apa tuh? Demokrasi kita atau? Demokrasi kita. Oh, demokrasi kita turun jauh. Blup, begitu. Turun. Demokrasi kita sekarat lah. Sekarat. Justru itu dia harus di... Apa obatnya kira-kira, Bung? Bung, benar Bung. Oh iya betul. Udah cocok nih. Kan saya pertama bukan dokter demokrasi gitu ya. Jadi nggak tahu juga resepnya. Yang kedua, tidak pernah ada resep yang cespleng ya. Karena nggak ada buku mujarobat demokrasi gitu kan. Kan ada buku mujarobat lengkap tuh gitu ya. Ini nggak ada gitu. Jadi yang harus ada pertama-tama adalah kesadaran bersama bahwa situasi yang sedang kita hadapi ini mengancam kita semua. Kalau itu kesadaran itu sudah kita miliki, kemudian kita bisa melangkah untuk apa yang bisa dilakukan. Kalau dari konstitusi kan sebetulnya ada banyak jalan. Satu misalnya hak interpelasi DPR. Nggak dijalankan. Itu persis gitu. Jadi maksud saya begini, kita kan udah dilatih untuk memiliki kesabaran demokratis gitu ya, kita bisa bilang gitu ya. Sejak 99 hingga 2019 ya. Bahwa sekesal apapun kita dengan pemerintahan, dengan pemerintah, dengan presiden, dengan DPR, kita bisa menunggu 5 tahun berikutnya untuk menghukum mereka, tidak memilih lagi. Betul. Kan begitu gitu. Jadi kesabaran itu udah kita latih selama 20 tahun lebih. Jadi ayo kita gunakan cara-cara yang memang diatur oleh konstitusi. Nah sekarang tinggal DPR-nya nih. DPR-nya kan harus didorong dong gitu. Harus ini waktunya kalian di bulan-bulan akhir menunjukkan bahwa kalian itu wakil rakyat gitu. Jadi jangan hanya berteriak hak angket untuk MK pula. Gitu. Nah, saya nggak melihat itu sebagai sesuatu yang keliru. Ya mungkin Mas Hinton kepleset lidah aja, tapi dia pasti tahu lah. Dia pasti tahu bahwa yang disebut angket itu untuk eksekutif. Nah, tapi kan ada tahapan awalnya.
Coba digunakan itu interpelasi itu. Gitu. Toh biasa aja gitu. Interpelasi kan biasa aja. Cuma manggil presiden untuk meminta keterangan. Sebetulnya Anda mampu nggak sih menjamin pemilu kita itu jurdil? Sebetulnya sejauh mana sih Anda terlibat di dalam intervensi terhadap lembaga yudikatif atau Mahkamah Konstitusi kemarin? Begitu. Bahwa itu nanti dibantah dan sebagainya, ada argumentasi politik yang mungkin baik, mungkin basi, kan DPR bisa melakukan langkah selanjutnya. Teman-teman tokoh akan melakukan pertemuan nggak ke MPR atau DPR atau ke DPD? Itu ide menarik ya. Kami dan saya melihat mereka belum berpikir ke arah sana. Karena yang harus dilihat sekarang itu adalah lebih kepada penyadarannya kepada warga. Penyadaran ke warga. Misalnya melalui seperti sekarang ini yang Bung Herman lakukan itu kan harus dilihat sebagai upaya pendidikan politik ya. Makanya tadi saya tegaskan kalau isu ini masih tetap ada di tingkat elite, gitu, artinya hanya di katakan kalangan terpelajar, gitu ya, kalangan politisi, nah itu harus dievaluasi media, gitu. Kenapa sampai begitu situasi lagi gawat gini? Kenapa bertiktok hanya yang lucu-lucu misalnya, gitu, atau hanya kenapa bikin talkshow yang bombastis, gitu. Tapi coba mulai dilakukan satu semacam agenda setting untuk melakukan pendidikan politik ke warga, kan begitu. Turun ke bawah sudah dilakukan, ya iyalah media perlu, tapi juga kan harus ada di sisi lain ada yang turun ke bawah, menjaring teman-teman di bawah. Emang begini, katakan di Maklumat Juanda, itu kan yang berkumpul puluhan organisasi juga kan, wakil-wakil organisasi, dan sebetulnya setiap hari mereka melakukan itu, gitu. Karena mereka kan bergaul dengan warga. Apakah itu komunitas dampingan, ataukah kelompok warga yang sedang diadvokasi, ataukah misalnya memang mereka juga punya program kampanye-kampanye di tiap-tiap organisasinya ya kan ada organisasi lingkungan, kesadaran hukum, macam-macam ya, hak asasi manusia gitu. Jadi itu tentu dilakukan. Bahkan di formal kan nggak gerakan ini. Begini, sebaiknya tidak, gitu ya. Sebaiknya tidak. Sebuah gerakan yang diformalkan dia akan masuk pada dinamika organisasi pada umumnya. Berarti cair berarti nanti jadinya. Soliditas tidak harus formal kan, gitu. Jadi tidak cair juga gitu. Kan ini ada satu kesamaan ide. Itu penting sekali. Gitu. Organisasi kan katanya butuh ide juga, gitu. Kadang-kadang malah kita bikin organisasi idenya nggak solid. Ini kan nggak. Gitu. Jadi ini solid sekali, gitu ya. Cair dalam pengertian itu kan cair dalam pengertian membership gitu kan, dan itu nggak terlalu penting gitu ya. Tapi dalam soal ide, kesamaan gerak, ya ini sangat solid gitu. Ini saya kira justru menjadi semacam peringatan. Karena begini, dari sana kan kemudian lahir juga diantaranya ya kesadaran untuk melakukan pemantauan terhadap pemilu. Misalnya pemantauan pemilu, jaga pemilu yang beberapa hari lalu kita luncurkan juga gitu. Itu kan sebagai antisipasi juga untuk memaparkan bukti bahwa memang ada kecurangan. Apa tuh Pak? Jaga pemilu konsepnya, jaga pemilu itu konsepnya gimana, Bung? Jaga pemilu ini gini. Ini inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk terlibat secara aktif dalam pemantauan yang melibatkan partisipasi warga. Partisipasi pemilih. Nanti akan memanfaatkan tentu saja kemajuan teknologi ya, aplikasi, web app, jadi orang bisa lapor, orang bisa foto peristiwa pelanggaran lalu melaporkannya ke server yang memang kita siapkan. Nah, lalu kemudian dilakukan langkah follow up. Ada yang kecurangan yang ranahnya Bawaslu ya ke Bawaslu. Kecurangan yang ranahnya pidana ya ke polisi. Jadi nanti sampai tingkat pencoblosan. Ini kan ada 800.000 lebih TPS ya. Jadi ya paling tidak mestinya memang harus ada paling sedikit 800-an ribu relawan warga Indonesia yang mau terlibat di tiap TPS untuk memotret, mencatat hasil penghitungan suara nanti di tanggal 14 supaya ketika ada penghitungan di secara resmi, ada angka pembanding. Itu cair juga atau dibayar relawannya? Ya enggak mungkin ngebayar 800. Cair berarti ya?
cair nih gini. Ya maksudnya kan ya terserah gue mau moto apa enggak ya selama. Oh iya ya rela, sesuka relanya, tapi justru itu iya. pentingnya si ngebangun kesadaran itu ya. Ini suara kita loh, gitu. Ini lu punya suara, gitu. Harus diamankan, gitu. Supaya itu kesadaran itu dibangun dan harus dilakukan pemantauannya, karena yang ada di kepala kita itu harus selalu ditanamkan bahwa pertama kalinya setelah Orde Baru, pemilu kita bakal curang. Bakal curang, ya. Dan biasanya kan kalau pemantau pemilu ada dia terkait ke Bawaslu juga ya. Ini juga lapor ke KPU. Lapor. Ya kita akan lapor. Itu juga akan lapor. Kalau jaga pemilu ini akan dilembagakan. Oh bakal iya menjadi sebuah perkumpulan. Ya karena itu kan syarat ya. Syarat untuk menjadi pemantau pemilu. Dia harus sebuah organisasi. Jadi ini akan didaftarkan nanti di KPU. Nah posisi teman-teman tokoh itu dengan jaga pemilu itu gimana Pak? Mereka sebagian ada yang menjadi pendiri, sebagian menjadi pendukung. Gitu ya. Jadi jejaringnya ada tentu. Jadi ini tentu saling terkoneksi ya. Satu sama lain ini bukan jalannya masing-masing karena tiap-tiap kan punya programnya gitu. Ini jaga pemilu lebih spesifik gitu. Yang ini kemudian ada di aras politik yang bukan lebih longgar tapi lebih luas ya gitu. Yaitu terus-menerus untuk melakukan tekanan-tekanan. Kita harus bilangin tekanan ya kepada pemerintah dan kepada penyelenggara pemilu gitu. Sayang lah maksudnya gini. KPU itu menjadi seperti sekarang itu kan dibangun dengan jeripaya dan dana yang besar sekali. Berat sekali kok gitu ya. Bagaimana kita menciptakan pemilu di 13.000 kepulauan. Wah, itu pengalaman yang berharga. Yang jangan kemudian dicurangi dengan gampang gitu. Lalu kemudian warga jadi kehilangan kepercayaan kepada pemilunya. Jadi itu kan yang harus kita sama-sama sadari ya. Kalau pemilu ini bakal curang, yang bakal dituding melakukan kecurangan siapa? Kan penyelenggaranya. Penyelenggara pemilu. Nanti wasitnya, MK-nya. Bayangin ya, sekarang kita kehilangan kepercayaan pada si wasit, yaitu Mahkamah Konstitusi. Disebut wasit karena nanti kalau ada sengketa kan dia yang nanganin. Lalu hari ini salah satu lembaga yang juga bertanggung jawab terhadap audit keuangan pemilu kan juga kacau, BPK. BPK ya, betul. Ada yang ditangkap karena korupsi, ada yang sampai sekarang nggak ketahuan di mana rimbanya setelah kantornya disegel, kan gitu kan. Loh, lalu siapa nih yang jadi pengawas? Oke, penyelenggaranya gimana? Wah, penyelenggaranya pengawasnya dulu si Bawaslu kok kayaknya nggak punya gigi ya, gitu kan? Lalu si penyelenggaranya KPU kok kelihatannya kemarin nurut-nurut aja nih. MK baru ngeluarin tanggal 16 langsung dia ngeluarin surat dinas. Begitu kan untuk mempercepat pendaftaran. Loh kok gini sih gitu ya. Padahal secara formal waktu itu kan salah ya. Gitu. Harusnya kan melalui suatu peraturan KPU tapi dia melalui suatu nota dinas. Itu kan keliru secara legal. Nah, loh kok begitu gitu. Nah, kita khawatir bahwa kemudian orang tidak percaya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang baik. Wah, itu gawat. Ini jangan. Ini lembaga harus sama-sama kita lindungi kebaikannya. Gitu. Walaupun jangan-jangan udah gak ada kebaikan di situ ya. Ya, kalau itu sebenarnya kan tinggal diganti orangnya gitu ya. Tapi kepercayaan kita terhadap lembaganya dan terutama terhadap pemilunya jangan sampai luntur. Kalau enggak, orang kan kemudian menganggap ya kalau ternyata semua udah diatur, ngapain yang ngeluarin uang triliunan? Kan begitu. Seperti ketidakpercayaan kita pada seluruh pemilu Orde Baru. Kan begitu. Sehingga ada gerakan golput tahun 70-an, awal 70-an yang dimotori oleh Arief Budiman misalnya. Itu kan karena menganggap bahwa ini pemilu nggak penting gitu loh. Orang pemenangnya udah ditentukan, orang-orang yang udah tinggal diangkat begitu ya. Presidennya udah ketahuan, ngapain ikut pemilu? Kan begitu. Nah, kalau di situasi sekarang kita punya kecenderungan serupa ya kan gawat. Iya. Tapi Bung udah denger nggak ada gerakan-gerakan yang menggaungkan pemilu curang? Iya ya. Udah ada? Iya. Nah, tanggapan teman-teman sendiri gimana? Ya kan tadi saya bilang memang curang. Memang curang. Ini kita mau bawa supaya gimana caranya agar kecurangan itu berhenti. Tanggal 28 akan dimulai kampanye kan. Nah, bagaimana supaya partai-partai kecurangan di sana nggak berlangsung. Lalu nanti juga bagaimana supaya
lembaga-lembaga negara atau aparatus negara itu bisa berposisi netral. Polri, TNI, birokrasi itu kan harus dalam posisi netral. Teman-teman sendiri, tokoh sering melakukan ini nggak, konsolidasi membahas ini secara rutin nggak? Pertama kalau sebut teman-teman pasti nggak sendiri ya. Iya kan, teman-teman kan. Iya. Nah, bahasan hampir tiap jam. Itu kan ada sekarang kan sudah diwadahi oleh WhatsApp grup ya. Ada grupnya. Jadi terus itu. Yang lagi dibahas sekarang apa? Penglihatan teman-teman tokoh sendiri. Yang sekarang sedang dibahas selain mendorong untuk keterlibatan penuh mensosialisasikan pengawasan pemilu, yang kedua adalah kemudian juga langkah-langkah pengaduan yang saya kira saya nggak tahu tanggalnya kapan, tapi itu disiapkan oleh Denny Indrayana. Pengaduan kepada pengaduan administratif penyelenggaraan pemilu kepada Bawaslu. Itu Denny Indrayana yang jadi pengacaranya. Sejumlah nama kemudian sudah didata juga untuk menjadi pelapor. Lalu yang ketiga kita juga sedang memperluas forum-forum lintas generasi ya. Karena begini, yang bersuara ini kan harus kita semua. Iya, betul. Warga senior atau kita katakan orang tua itu punya kepedulian. Ya. Dan sebetulnya itu kan harusnya untuk mempermudah gerakan. Begini misalnya ya, untuk gampangan begini. Kalau memang nggak gampang sih kalau saya bilang. Tapi sebetulnya supaya gampang begini maksudnya. Kan kalau kita bingung dalam sebuah situasi, kan kita tinggal cari ya sekeliling kita nih siapa sih yang bisa dipercaya. Iya. Bung Herman gitu misalnya. Kalau saya ditanya orang, apakah saya harus golput atau tidak? Ngelihat situasi ini saya patah misalnya. Si A begini, si B begini, si C begini, si D begini. Nggak ada gunanya kayaknya. Tapi saya lihat Herman bilang, dan Herman bereaksi gitu kan. Jadi saya ikuti Herman deh gitu loh. Itu kan biasa aja ya, bukan membebek loh. Itu biasa aja gitu. Ini kan sehingga kita mau perlihatkan juga bahwa ada sekelompok orang yang harus saya sampaikan bahwa puluhan tahun bekerja sungguh-sungguh dengan tenaga, pikiran, dan dananya mereka memperjuangkan demokrasi. Sejak Soeharto masih berkuasa dengan pongah ya, di Indonesia. Dan orang-orang ini pasca kejatuhan Soeharto nggak nagih apa-apa. Balik lagi ke masing-masing. Balik ke profesinya masing-masing. Lalu di tiap momentum-momentum kegawatan Republik, mereka keluar, menyerukan kesadaran, membangun kekuatan rakyat, agar kemudian tiap momentum itu berhasil diselamatkan. Masa kita nggak percaya orang-orang ini? Masa kita percaya pada isi-isi berita yang memaki-maki orang-orang ini? Ngatain orang-orang ini sebagai nenek, mbah, barisan sakit hati, barisan orang kecewa. Ya masa begitu? Simpel aja ya, gitu ya kan? Kita melihat segala sesuatu ke latar belakang kan? Latar belakangnya apa? Rekam jejaknya kayak apa? Tindak tanduk mereka di masa lalu bagaimana? Nggak ada yang mungkin berubah dalam waktu 24 jam kan? Kalau dia penculik di masa lalunya, kalau dia pembunuh, ini betulan kan ikut perang di Timor Leste, banyak orang di sana, termasuk menjadikan satu kampung isinya janda semua, karena laki-laki baik tua maupun muda dibunuh. Lalu tiba-tiba dalam 1 kali 24 jam dia berubah jadi gemoy, terus kita percaya, ya itu kan keterlaluan dong, gitu loh. Itu kan mudah juga, situasinya mudah. Siapa yang bisa kita percayai, misalnya gitu? Apakah seorang intelektual perempuan yang tahun 98 mengorganisasi ibu-ibu untuk mukul panci di Bundaran HI, mengorganisasi diri menjadi Suara Ibu Peduli untuk kemudian Soeharto harus turun karena menjadi biang keladi, biang kerok dari kebangkrutan Indonesia. Perempuan intelektual ini
kemudian setelah itu kembali ke kampus, ngajar seperti biasa dan seterusnya, masa kita nggak percaya dia? Masa kita nggak percaya namanya Kahlina Supeli? Masa kita nggak percaya dia ketika dia merasa prihatin dengan situasi Indonesia? Kita bisa cek, sekarang gampang sekali kan ngecek siapa orang ini ke belakang, kita bisa dicek siapa Kahlina Supeli misalnya. Satu contoh ya, di antara ratusan tokoh yang ada dalam Maklumat Juanda. Lalu kemudian kita percaya pada satu video pendek ketika seorang tokoh yang dulunya adalah pembunuh kerjanya joget-joget di depan kamera. Ya enggak dong. Kan gampang aja gitu loh. Atau kita bilang, iya tapi kasihan ya, dia tuh udah berkali-kali nyoba begitu kan. Sampai suruh gitu kan. Iya, dia satu itu, tapi yang kedua yang lebih penting lagi adalah bahwa lo itu kan berarti menunjukkan dia ambisius. Iya. Iya kan? Dan kemudian ambisinya itu untuk apa? Untuk membersihkan namanya. Kalau namanya mau bersih, satu ngaku aja, yang kedua kemudian duduk diam di belakang, gitu kan, bikin yayasan sosial atau apa kan bisa begitu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak perlu dia harus berkuasa ngeluarin uang triliunan dan malah memanipulasi pikiran kita, gitu loh. Jadi ya gini lah, saya kira kalau Bung Herman berdiri joget-joget lebih cocok dipanggil Gemoy, gitu loh. Kelihatan gemuknya. Bung Herman lebih Gemoy lah, gitu loh. Ketimbang si bapak yang akan kita lihat di kartu suara nanti lagi, gitu. Emang boleh sesering ini, gitu kan. Tapi saya ingat menjelang Orde Baru berakhir itu kan juga tokoh masyarakat ketemu sama Pak Soeharto kalau nggak saya. Ya. Dan ini juga kayak momentum seperti itu yang akan dicoba dilakukan atau gimana? Waktu itu kan pertemuan misalnya Amin Rais, Nurkolis Majid, kemudian ada Abdurrahman Wahid, itu kan dipanggil. Dipanggil oleh Soeharto dalam rangka sebetulnya melegitimasi kabinet baru yang mau dia bikin. Jadi justru dipanggil untuk bahwa saya nggak mau mundur. Saya kira itu di tanggal, saya lupa ya, mungkin tanggal 17 atau 18 Mei 1998. Saya nggak mau mundur, saya akan memperbaiki situasi, kabinet akan saya rombak, namanya Kabinet Reformasi. Ada MH Ainun Najib juga yang waktu itu dipanggil. Nah, mereka menolak. Mereka nggak bersedia mendukung itu. Sebab kalau mereka mendukung, berarti mendukung keberlanjutan kekuasaan Soeharto gitu. Jadi mereka nggak gitu. Yang sekarang bagaimana? Saya kira begini, ini kan tokoh-tokoh yang sama sebagian, yang pada waktu rancangan undang-undang KPK direvisi, kan yang sama datang ke sana. Bicara juga. Dan ternyata undang-undang KPK tetap direvisi. Jadi saya kira benar apa yang disebut oleh Fran Magnis Suseno ya. Romo Magnis tuh beberapa waktu lalu bicara bahwa kalau dibilang Jokowi nggak mendengarkan, salah. Kata Romo Magnis, Joko Widodo tuh mendengarkan suara-suara kita, tapi ia mengabaikan. Iya, tentu dengar, karena disampaikan secara langsung, bahkan mencatat. Gitu. Jadi dicatat. Semua omongan yang disampaikan oleh para tokoh itu kalau dipanggil, didengarkan, dicatat. Yang ada di media sosial atau media massa, dia juga baca, dia tonton, dan dia dengar. Tapi diabaikan. Dicuekin lah. Nah itu kan yang membuat kemudian dia maju terus pantang mundur dengan rencananya. Jadi masih ada cahaya nggak buat pemilu besok ini? Harus selalu ada dong. Cahayanya itu harus muncul dari 180 juta pemilih. 180 juta Iya pemilih. dong. Baru itu bisa. Jadi tiap orang kalau punya obor nyalain, punya lilin nyalain, punya handphone kan ada senter nyalain. Jadi cahaya itu pasti ada. Tapi itu harus muncul dari 180 juta pemilih Indonesia. Nggak cuma 334 menandatangan Maklumat Juanda, atau mungkin beberapa ribu orang yang puluhan ribu ya, yang sekarang misalnya ada gerakan mahasiswa, gerakan NGO dan sebagainya di seluruh Indonesia yang bersuara, itu nggak cukup. Gitu, karena begini ya, jumlah Polri aja katanya lebih dari 300.000 kan. Iya. Jadi kalau ini cuma 20.000 kan masih jauh lebih kurang gitu. Ini bukan buat adep-adepan, bukan. Tapi maksudnya itu kan perbandingan matematis. Optimistis masih tetap. Ya harus dong. Kalau itu harus. Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak
atas waktunya. Yang jelas kita masih optimis. Iya dong, walaupun dengan Bung Herman. catatan lah ya, Bung. Dengan berbagai catatan itu tadi Bung katakan tadi. Ya, betul. Catatannya pasti ada, tapi sebetulnya syarat perubahan tuh bisa sederhana loh, Bung Herman, gitu ya. Syarat perubahan, gini ya, di dalam teori perubahan tuh selalu ada yang disebut bagaimana kita mencermati signal kuat dan signal lemah. Ya. Signal lemah yang sering kita dengar di dalam katanya menghadapi Indonesia Emas 2045 dan dalam pidato-pidato Joko Widodo selalu diucapkan, waktu kita tinggal 13 tahun, kita harus hati-hati. Di balik itu ada signal lemah yang harus kita tangkap. Adalah kalau begitu selama 13 tahun ke depan, pemerintahan tidak boleh memiliki oposisi. Tidak boleh ada kritik. Tidak boleh ada suara yang berbeda. Itu ancaman. Nah itu harus kita pegang tuh gitu, bahwa kontrol itu harus ada. Bagaimana kita bisa maju? Ya kalau cuma bangun jembatan nggak masalah, tapi yang dibangun bangsa ya. Ya pikirannya, ya karakternya, sistem demokrasinya, hal-hal abstrak, bahkan hal-hal nyata yang kita alami sehari-hari. Tanpa koreksi nggak bisa berlangsung dengan baik gitu. Jadi itu yang tolong ditangkap juga gitu, bahwa wanti-wantinya presiden tentang 13 tahun yang berbahaya ini, itu sebetulnya adalah di balik kalimat itu dia sedang mengancam kita, bahwa berarti kita nggak boleh kritik, kita nggak boleh protes, kita nggak boleh menyampaikan pendapat dan seterusnya. Demokrasi sedang diancam hingga 13 tahun ke depan. Dan kalau itu ancaman itu terjadi, jangankan 13 tahun, selamanya kita nggak punya demokrasi lagi. Gitu. Siap. Terima kasih, Bung. Sama-sama, Bung. Salam lagi. Salam lagi dong. Dua kali berarti. Iya, biar bersih. Iya, betul. 3. Sahabat Alinia, terima kasih atas waktunya untuk menonton acara kami. Dan terima kasih, Bung. Sama-sama, waktunya. Lain waktu kita bertemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.